Ingat Mas, di Jakarta itu hasil pilpresnya kalau hanya mengandalkan suara Jakarta, Anies itu menang. Di 2024 yang lalu saat pilpres, Prabowo dan Gibran memang unggul dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Tapi keunggulan suara Prabowo Gibran itu adalah limpahan suara dari luar negeri yang kemudian membuat suara Anies di Jakarta kalah. Tapi kalau specifically diukur dari kekuatan politik pemilih Jakarta, itu sebenarnya lebih unggul Anies Baswedan dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Figur Anies tetap kuat per hari ini. Oleh karena itu, kalaupun toh Ridwan Kamil atau siapapun nantinya yang bertanding melawan Anies Baswedan, jadi harus bisa dipastikan dia mampu merebut basis-basis konstituen yang selama ini memang dalam banyak hal masih bisa digoyang iman politiknya kepada Anies Baswedan. Ini yang saya sebutkan, butuh kerja-kerja keras, butuh kerja-kerja yang terukur, bukan hanya mengandalkan Jokowi efek ataupun Prabowo efek. Jika melihat elektabilitas Anies di Jakarta melebihi 50% dengan kepuasan publik lebih dari 80%. Apalagi pasca Pilpres banyak partai politik mengalami krisis leadership. Pilpres 2029 bisa menjadi hambar karena minim sosok yang mumpuni. Persoalannya Anies bukan orang partai. Jika ingin diusung partai, popularitasnya harus tetap bagus. Wacana Anies Baswedan kembali didorong maju Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya untuk menjaga popularitasnya. Anies perlu menjaga marwah popularitas dan elektabilitas untuk menjadi pejabat publik. Caranya dengan kembali menjadi petarung lagi di DKI 1 atau kembali menjadi gubernur Jakarta lagi. Ini sekaligus sebagai persiapan 5 tahun lagi atau Pilpres 2029. Kira siapapun yang menantang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, yang harus dijual adalah figur sang calon. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil. Maka Ridwan Kamil itu harus kerja keras, harus kerja-kerja yang terukur, disupport oleh sistem dan tim pemenangan yang tergabung dalam KIM. Itu adalah kunci utama. Maka variabel-variabel seperti Jokowi ataupun nanti Prabowo Subianto ketika sudah jadi presiden tanggal 20 Oktober adalah support politik di luar itu semua. Karena kalau kita mau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, pemilih Jakarta itu cukup independen, cukup rasional, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswedan. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, inilah yang saya kira dalam pilkada, dalam banyak hal, yang dilihat itu adalah calon yang kemudian diusung. Apakah Anies kemudian punya kesempatan untuk bisa dikalahkan? Sangat mungkin. Di pilkada sebelumnya itu kan petahana kecenderungan kalah. Foke itu petahana, maju yang kedua kalinya dia kalah kepada Jokowi dan Ahok saat itu. Kemudian kita juga tahu Ahok itu adalah gubernur petahana, kemudian kalah sama Anies Baswedan. Jadi itu adalah dua success story di mana petahana di Jakarta dia itu tumbang oleh penantang. Nah, Anies kalau melihat historisitas itu sangat mungkin juga dikalahkan oleh penantang-penantang seperti Ridwan Kamil ataupun yang lain. Apalagi misalnya kemenangan Anies Baswedan di 2017 itu kan ada faktor eksternal. Misalnya soal demo 212, mobilisasi massa, termasuk misalnya Ahok saat itu dikaitkan dengan penistaan agama. Di 2024 calon itu tidak ada lagi yang kemudian menista agama, tidak ada lagi instrumen yang terkait dengan mobilisasi agama dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ini yang saya kira bisa dijadikan sebagai batu uji bahwa sekalipun Anies sampai hari ini elektabilitasnya paling tinggi, bukan tidak mungkin Anies bisa dikalahkan. Tentu adalah kerja-kerja yang kemudian terukur dan valid, itu yang akan menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies sudah di atas 50%. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 melewati angka 70%. Menurutnya, pilkada memang tidak semudah yang dilihat karena ada banyak variabel. Akan tetapi, peluang dan kemungkinan besar Anies menang kembali di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan kandidat lain. Menurutnya, saat ini belum ada kandidat cagup yang punya elektabilitas mendekati Anies. Karena itu ia menilai, belum ada lawan tanding yang sebanding dengan Capres Pilpres 2024. Ia berpikir kalau Anies maju, tentu belum ada lawan tandingnya yang sebanding melawan Anies Baswedan. Karena memang secara umum para kandidat ini berpikir bagaimana cara menang dulu. Menang baru berpikir apa yang mereka harus lakukan. Jadi transaksi politik antara pemilih dengan para kandidat ini tidak didasarkan pada program-program programatik,
tapi didasarkan pada persoalan untung dan rugi, soal mendapatkan apa, terutama keuntungan secara ekonomi jangka pendek, seperti politik transaksional. Kan ini yang sepertinya kebelakangan ini terus mengemuka. Ketika muncul nama Anies, tidak lagi bicara tentang apakah Anies pernah melakukan perbaikan sungai-sungai yang memang ditengarai bisa membantu persoalan banjir. Orang tidak lagi bicara tentang bagaimana memperbaiki Jaklingko dan seterusnya. Begitupun ketika bicara Ahok dan Ridwan Kamil, orang tidak lagi bicara apa sebenarnya success story yang pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kan itu tidak pernah mengemuka. Yang mengemuka adalah apakah Ridwan Kamil yang ber-KTP itu orang Jawa Barat kemudian bisa tidak diterima di Bandung. Kalau itu pertanyaannya, saya kira cukup mudah. Ya, variabelnya tentu survei. Survei itu siapa? Adalah warga negara yang ada tinggal di Jakarta, mereka memiliki hak pilih dan kemungkinan mereka akan datang ke TPS nantinya. Bahkan, partai politik bisa jadi bukan menyiapkan kadernya untuk menjadi lawan tanding Anies, akan tetapi menyodorkan kadernya untuk menjadi cawagup pendamping Anies Baswedan. Pasalnya, partai politik menyadari sulit menandingi elektabilitas Anies yang sudah di atas angka 50%. Bahkan mungkin karena Anies maju menjadi calon gubernur, tentu akan banyak yang ingin menjadi pendamping Anies. Mungkin partai-partai lain bukan mencari lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies, tapi banyak yang berebut menjadi wakilnya Anies. Pertama, memang sejak lama pemilih di Jakarta itu resistensinya terhadap Jokowi cukup tinggi. Artinya calon-calon yang seringkali dikaitkan dengan Jokowi itu seringkali sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Yang kedua, tanggal 27 November saat pelaksanaan Pilkada di Jakarta itu yang bersamaan dengan seluruh provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia, posisi Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Jadi siapapun nantinya yang maju dalam Pilkada Jakarta yang diusung oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju, itu bukan karena efek Jokowi, tapi justru sangat tergantung bagaimana sang calon itu memiliki elektabilitas cukup tinggi ataupun tidak. Kan sebenarnya kalau mau jujur, dalam Pilgub Jakarta itu yang dilihat adalah sosok yang ingin bertanding. Kenapa Anies Baswedan itu kuat dan solid? Karena Anies lah yang kemudian dinilai punya penetrasi dan basis dukungan yang kuat. Kenapa nama Ridwan Kamil itu kuat? Itu karena Ridwan Kamil dinilai punya penetrasi dan basis konstituen dan pendukungnya juga mulai solid. Kenapa nama seperti Ahok juga kuat? Itu karena faktor Ahok, bukan karena ada faktor embel-embel didukung oleh salah satu presiden tertentu.